got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakaken kula Ilham Nur Rahman saking kelas sedasa TO kalih, nomor absen 16. Asal sekolah SMK Negeri Setunggal Wirosari. Ingkang terhormat Bapak Ibu Guru Mapel, kali kula ajeng badhe ningalaken kasil proyek kula ingkang bertema penganggenan pirantos pelengkapan nyambut damel otomotif. Alangkah sanipun saderengipun kita miwiti kegiatan ing dinten punika, kita ndonga langkung-langkung rumiyin supados dipunsakaken kelancaran lan kawilujengan dening Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Pertama-tama kita naikkan motor kan bobok. Ini namanya kunci pas. Fungsinya untuk mengendorkan dan mengencangkan baut pada motor. Caranya ini: depan mengencangkan, ke belakang mengendurkan. The range function to tighten and loosen bolt and nut. Namanya ini kunci ring, fungsinya untuk mengencangkan dan mengendurkan baut pada motor. Dorong untuk mengendurkan, tarik ke belakang untuk mengencangkan. The ring branch function to tighten and loosen bolt and nut. Ini namanya kunci kombinasi, fungsinya untuk mengendurkan atau mengencangkan baut pada motor. Caranya seperti ini: dorong ke atas untuk mengendurkan, dorong ke bawah untuk mengencangkan. The combination branch function to tighten and loosen bolt and nut. Ini namanya obeng plus, fungsinya untuk mengencangkan atau mengendurkan baut mur pada motor. Begini caranya: putar ke kiri untuk mengendurkan, putar ke kanan untuk mengencangkan. Ini namanya obeng main, biasa digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan mur pada sepeda motor. Ini caranya: dorong ke kiri untuk mengendurkan, dorong ke kanan untuk mengencangkan. Ini namanya obeng kerok, biasanya untuk mengetok mur pada sepeda motor. Ini palu besi, biasanya untuk memukul obeng kerok. Begini caranya: diputar ke kiri untuk mengendurkan, putar ke kanan untuk mengencangkan. Ini namanya tang potong, biasanya digunakan untuk memotong kabel pada sepeda motor. Ini caranya: ditekan untuk memotong kabel. Ini namanya tang circlip, biasa digunakan untuk melepas circlip pada piston. Begini cara menggunakannya: umpama ini circlip, ujung tang dimasukkan ke ujung circlip, lalu tekan tang untuk membuka circlip. Ini namanya palu karet, biasanya digunakan untuk memukul blok mesin agar presisi. Begini cara menggunakannya: blok mesin dipukul. Ini namanya kunci alpap, fungsinya untuk mengencangkan atau mengendurkan baut pada sepeda motor. Begini cara menggunakannya: didorong ke depan untuk mengendorkan, ditarik ke bawah untuk mengencangkan. Ini namanya cutting can, fungsinya adalah untuk melepas rantai pada sepeda motor. Begini cara menggunakannya: dimasukkan ke dalam rantai, lalu ini diputar untuk mengencangkan atau melepaskan. Ini namanya tracker magnet, biasa digunakan
untuk melepas magnet pada mesin motor. Lalu, Begini caranya, masukkan tracker ke dalam magnet, lalu kencangkan. kemudian tarik, kemudian tarik tracker, kemudian tarik tracker, Kemudian tarik tracker tarik tracker agar magnet terlepas. Lalu, Ini namanya tracker puli. Biasanya digunakan untuk menahan atau menjepit kampas ganda atau puli. Ini seumpamanya kampas ganda atau puli dimasukkan ke dalam sini, lalu dikencangkan untuk menahan atau menjepit kampas ganda. Ini namanya cukil ban untuk mencukil ban pada sepeda motor. lalu, Gini caranya, masukkan cukil ban ke dalam ban, lalu cukil ban sepeda motor. Ini namanya jangka sorong, biasanya digunakan untuk mengukur diameter pada sepeda motor. lalu, Ini cara menggunakannya. Juga lalu dimasukkan ke dalam yang mau diukur. Cara menghitungnya begini, dihitung dari skala atas dulu. Skala atasnya ini 41 dan diukur juga skala noniusnya yang bawah ini. Skala noniusnya ini 38, berarti jumlahnya 41,38. lalu, Ini namanya mikrometer, biasanya digunakan untuk mengukur diameter pada sepeda motor. Begini cara menggunakannya, masukkan mikrometer ke dalam yang mau diukur, lalu putar atau kencangkan mikrometer. Lalu kunci ukurannya. Begini cara mengukurnya, dihitung skala atas dan juga bawah dan juga noniusnya. Skala atasnya ini 3, bawahnya ini 50. Ini skala noniusnya 29, berarti jumlahnya 3,79. lalu, Ini namanya multitester, biasanya digunakan untuk mengukur tegangan pada aki. Putar link selektor ke angka 50 di CV. Lihatlah jarum penunjuk sudah di angka 0 atau belum. Kalau belum, skru diputar agar jarum penunjuk ke 0. Lalu tes lead plus tempelkan ke terminal plus pada aki. Ini tes lead min ditempelkan juga di terminal min negatif pada aki. Lalu lihat jarum penunjuk menunjuk pada angka berapa. lalu, Yang dihitung 0, 10, 20, 30, 40 sampai 50. Ini skalanya berarti 11 volt. Ini saya akan menjelaskan penggunaan mikrometer. Kali ini saya akan mengukur cakram pada sepeda motor. Mengencangkannya ke kiri sampai berbunyi kita kunci. Oke, dari perhitungan cakram sepeda motor, skala atasnya sama skala bawahnya dan juga noniusnya yang dihitung. Ini skala atasnya 3, skala bawahnya 50. Skala noniusnya 41, berarti jumlahnya 3,81 mm. Sejarah jangka sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik bernama Pierre Farnier, kelahiran 19 Agustus 1584. Ia mempublikasikan penemuan alat ukur ini pada tahun 1631.
yang menjadi alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong atau dengan nama lain Vernier Caliper. Cara obeng sendiri pertama kali ditemukan di Jerman pada akhir abad ke-15 sekitar tahun 1475 dan 1490. Obeng asli memiliki pegangan berbentuk buah bir dan dibuat untuk skrup slotet. Obeng pertama ini pun kemudian banyak mengalami modifikasi kepala mengacu pada perubahan banyaknya jenis skrup yang beredar. Kombinasi merupakan kombinasi antara kunci pas dan kunci ring, memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran mur dan baut, dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut dengan ukuran tertentu, memiliki akses yang lebih baik ke mur dan baut yang sulit dijangkau, cocok untuk digunakan dalam berbagai jenis pekerjaan seperti otomotif, konstruksi, dan industri, lebih efisiensi dan praktis dibandingkan hanya menggunakan kunci pas atau kunci ring. Manfaat kunci pas dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut dengan ukuran tertentu, memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran mur dan baut. Manfaat palu memukul dan meratakan permukaan, dapat digunakan untuk memukul dan meratakan permukaan logam, kayu, atau bahan lainnya, berguna dalam pekerjaan konstruksi, bengkel, dan industri manufaktur. Manfaat obeng penggunaan di bidang otomotif juga berguna dalam bidang otomotif seperti melepas dan memasang komponen kendaraan yang terjadi kerusakan dan melakukan perawatan pada sepeda motor. Manfaat kunci ring memiliki bentuk cincin yang dapat melingkari kepala mur atau baut, dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut dengan ukuran yang tertentu. Semanten saking kula punapa bilih wonten lepat tembung nedha pangapunten nyuwun sewu. Saderengipun kula akhiri sanjangaken alhamdulillah sampun ngrampungaken ayahan proyek punika lan matur nuwun ing Bapak Ibu guru mapel ingkang sampun ngiringi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.